Shalom, kita kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan menemukan satu tema, yaitu hikmat dari atas. Hikmat ini beda loh sama yang namanya kepandaian. Karena kepandaian itu diperoleh dari pendidikan, baik secara formal maupun secara non-formal. Kepandaian seringkali disebut oleh orang dunia sebagai hikmat. Sia-sia orang mengejar hikmat dari dunia, karena akan mendatangkan banyak susah hati, seperti yang ada di Pengkhotbah 1 ayat yang ke-18. Nah, kalau hikmat itu diperoleh dari Tuhan tanpa melalui pendidikan, seperti yang ada di Yakobus 1 ayat yang ke-5. Hikmat Tuhan itu tidak terselami, seperti yang ada di 1 Korintus 2 ayat 7. Nah, ini contohnya yang paling terkenal itu apa? Salomo harus memutuskan bayi di antara dua orang perempuan. Nah, di sini dia mengeluarkan satu keputusan yang kontroversial kalau dilakukan sekarang, yaitu dia tuh ingin meminta reaksi dari keduanya ketika bayi itu dibelah menjadi dua secara vertikal. Tapi yang benar-benar ibunya bayi itu, yang mereka nggak mau, dia nggak mau dibelah. Tapi yang bukan ibunya, dia malah pengen dibelah. Maka itu malah jadi, itulah hikmat itu. Kita harus bisa membedakan hikmah dengan hikmat, bukan hanya karena beda huruf belakangnya H sama T, tapi dari artinya juga. Kalau hikmah itu kebijaksanaan dari Tuhan, kalau hikmat kebijaksanaan. Hikmah itu juga pelajaran yang kita dapat lah dari suatu masalah itu. Kalau hikmat kan cuma kebijaksanaan yang dari Tuhan, khusus itu dari Tuhan. Di Amsal 9 ayat 10-11, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Sekarang ada orang hidup di dunia selama 28 tahun, 35 tahun, atau 50 tahun dari pengalaman hidup. Ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah yang pakai H. Kalau kita berbuat baik dengan cara hidup takut akan Tuhan, apa saja yang kita peroleh atau sebaliknya, dari hikmah yang kita peroleh, kita akan menjadi orang berhikmat. Nah, ini yang baru pakai T. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa awal mula kita memperoleh hikmat yaitu dengan cara hidup takut akan Tuhan, dengan cara kita disebut orang yang berpengertian. Makanya di Amsal 1 ayat 7 itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan ini apa sih kunci-kunci memperoleh hikmat? Seperti yang dikatakan di Amsal 3 ayat yang ke-11. Yang pertama itu tidak menolak didikannya Tuhan. Nah, maka di situ tuh dibilang orang yang menolak didikan Tuhan itu orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh. Yang kedua, tidak bosan akan peringatannya. Memang secara manusia, kalau kita diperingatkan terus-menerus, kalau kita salah, pasti kita akan merasa nggak nyaman, mungkin akan marah. Ini contohnya apa? Orang Israel yang sudah jatuh dalam bersungut-sungut dan penyembahan berhala itu dihakim-hakim. Baru ada masalah, dia berteriak-teriak kepada Tuhan untuk supaya Tuhan tolong, dan Tuhan tolong, Tuhan memberikan seorang hakim itu, dan selalu
siklusnya gitu terus kayak lingkaran setan gitu itu. Nah ini contoh yang kedua, sudah tahu mencuri, berzinah, berfitnah, korupsi, dan melakukan dosa yang lain tetap dilakukan. Terus yang selanjutnya, kunci untuk peroleh hikmat adalah orang tidak berhikmat, dan juga orang yang pintar tapi bodoh. Itu dunia ya, orang pintar tapi bodoh. Maksudnya itu orang itu pintar, punya pengetahuan secara ilmu, tapi dia tidak punya hikmat. Kalau kita sudah berhikmat, jangan sombong. Ingat bagaimana sebelum kita dipanggil. Seperti yang ada di 1 Korintus 1 ayat 26 dan ayat yang 29. Hikmat itu ada dua seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu hikmat dari dunia yang ada di Yakobus 3 ayat 14 ayat 16, dan hikmat dari atas Yakobus 3 ayat 13 dan 17. Terus ini gimana sih sikap-sikap orang yang berhikmat itu? Seperti yang ada di Amsal 3 ayat 21 sampai 22. Yaitu penuh pertimbangan dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dan juga cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, seperti yang ada di Yakobus 1 ayat yang ke-9. Nah, ini terus apa yang diterima dari orang yang berhikmat itu? Yaitu kebahagiaan, damai sejahtera, umur panjang, jadi tempat bertanya, dan ini yang nggak pasti terjadi, yaitu kaya. Ya, kita di sini tidak sedang mempercayai teologi kemakmuran, tapi kita di sini mempercayai teologi yang bertanggung jawab. Teologi bertanggung jawab adalah teologi di tengah-tengah antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Dan juga terlebih dari semuanya itu, orang berhikmat itu sukses dan hidupnya itu bernilai, seperti yang ada di Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang sering dipakai untuk kalau ada yang ulang tahun, selalu dipakai itu. Umur panjang di tangan kanannya, itu selalu ada kayak gitu. Berbahagialah setiap orang yang baca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, renungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin menerjang rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.